Ya, jadi sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa berkepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ya, mungkin nggak usah langsung berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya. Mungkin ikut izin share screen ya. Ya, aku share dulu sebentar sebelum kamu share. Bentar. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, adik-adik intern. Keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Alhamdulillah ya kita bisa dipertemukan walaupun daring sementara, dan harapannya semoga next time ya kita bisa bertemu di beberapa kota dari teman-teman ini. Mungkin macam-macam ya, ada yang di Jakarta, ada yang Iskum sendiri di mana? Semarang lah. Iskum di mana? Di Bandung Kak. Oh, Bandung, ada yang di Lombok dan sebagainya. Oke, sebelumnya aku perkenalkan diri aja, singkat lah mungkin ya. Aku bisa share dulu, kayaknya belum di permit deh. Itu alangkah lebih baiknya kita mengenal, mungkin dengan mengenal, jadi kita makin lebih banyak tahu nanti satu sama lain. Jadi di sini aku ditugaskan sama kakak-kakak JP yang lainnya buat berbagi sharing. Sudah cukup lama ya sebenarnya aku ikut pelatihan Agile and Scrum, dikasih waktu 2 bulan buat menuntaskan sampai lupa deh berapa video tadi, cuman ngeliat sedikit-sedikit materi-materinya karena hampir nggak sempet kalau mau ngeliat videonya lagi. Oke, ini aku mau share fotoku. Kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, sebenarnya siapa sih diriku yang masih banyak belajar juga, bisa dibilang ya panggilan Yuda atau di beberapa tempat di kampus Takim atau Mustakim. Dan di sini dulu saya SMA-nya di Lampung, Sumatera, dan S1-nya di Universitas Airlangga. Dan beberapa aktivitas yang pernah aku emban itu lumayan sih, ada di HIMA namanya BIPA, Banyuwangi Public Health Association, terus ada AUKMO itu macam apa ya, macam organisasi untuk ngurusin beasiswa di kampus, lalu ada di mandat jadi ketua UKM ya kalau nama umumnya dulu juga pernah berkecimpung juga di ISMKMI, yang bagi teman-teman mungkin beberapa pada tahu ya ISMKMI, sehingga akhirnya kenal lah di Jago Preventif. Dan pengalaman beberapa ada baik itu ikut musyawarah nasional ataupun juga ikut perlombaan dan beberapa campaign yang pernah dibuat sama pemuda-pemuda Indonesia tentunya. Yang pernah saya ikutin dulu itu CISDI salah satunya. Dan riwayat kerja yaitu sekarang masih aktif di Jago Preventif dan jadi staf pengajar di suatu yayasan. Kaliannya yang sebagaimana mestinya aja. Oke, itu perkenalan singkat yang dimana semoga dengan melihat ini kita bisa tahu satu sama lain, dan aku juga bisa memahami nanti teman-teman sebenarnya punya minat nggak di bidang apa gitu, terutama yang ku geluti sekarang. Oke, bisa minta tolong share. Lebih enaknya kayaknya pakai headset ya. Udah terlihat belum?
Sudah. Ini aku pakai headset sekarang. Kedengeran jelas ya? Dengar. Nah, oke, bisa di slide aja. Tuh, apa? Oke, di sini mau berbagi. Nanti semoga ada yang bisa kita diskusikan. Sebenarnya materinya sangat banyak, sampai aku sendiri juga lupa apa aja yang bakal di-sharing. Namun kita diskusi, kita obrolin hal-hal yang mungkin bisa kita terapkan atau kita bisa pakai di dunia sehari-hari, baik itu di JP atau juga mungkin di kampusnya teman. Oke, judulnya di sini berupa tanda tanya ya, karena sudah aku bilang tadi kita lebih ke obrolan yang dimana nanti mungkin bisa kita bedah sedikit-sedikit. What's the meaning agile and Scrum? Agile itu sebuah tata kelola atau framework, sebuah bingkai yang dimana kita untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kalau Scrum itu bagian daripada agile-nya. Nah, untuk lebih lanjut kita bisa next. Apa sih sebenarnya yang bisa kita gali daripada agile and Scrum? Tentunya sebenarnya ya agile and Scrum ini ada di kehidupan kita sehari-hari, tetapi ini memang lebih mengarah ke sistem daripada business development. Nanti kita mengarahnya ke sana, tapi kenapa aku diikutkan ini waktu itu sama Kak Friska dan C-level yang lainnya, karena kita mau tahu sih gimana sistem kerja di JP itu apakah sudah sesuai seperti itu. Ternyata setelah ku lihat-lihat dan juga diterapkan juga salah satunya tentang agile itu sudah banyak yang diterapkan di JP ataupun juga mungkin di kampusnya teman-teman. Yang pertama itu adalah mindset-nya dulu. Kita harus tahu dulu sebenarnya agile itu mana. Agile itu dapat diartikan sebuah framework tadi untuk bertindak cepat, adaptif dan fleksibel gitu. Mungkin bertindak fleksibel itu nggak semuanya bisa berjalan dengan lancar, karena nggak banyak perusahaan atau nggak banyak sebuah startup itu gara-gara terlalu fleksibel sehingga tidak mempunyai yang kokoh gitu, fondasinya. Sehingga dalam agile ini kita memiliki 4 values dan 12 principles gitu. Nanti ada penjelasannya setelah ini. Lalu selanjutnya Scrum. Scrum ini sebuah metode iteratif atau sebuah metode pengulangan ya, sebuah metode atau proses pengulangan yang diulang terus-menerus yang termasuk dalam metode agile untuk mengelola dan menjalankan sebuah proyek gitu. Jadi mindset-nya Scrum ini sebuah metode pengulangan yang dimana itu digunakan untuk mengelola dan menjalankan. Jadi mindset-nya kita bukan sekedar metode dasar lagi, akan tetapi gimana sih pengelolaannya dan gimana cara kita jadi sebuah metode itu gitu. Jadi bukan kita mengetahui lagi gitu dalam artian dari Scrum ini. Nah, cara mengelola dan menjalankannya. Next. Ini Scrum. Oke, tadi kayaknya sempat keluar ya. Oke, selanjutnya itu pendekatannya. Agile itu seperti apa sih ya?
Pendekatannya itu banyak yang harus direncanakan. Kalau yang tahu POA atau renja atau proker ya kalau di mahasiswa, kalau di organisasi besar biasanya POA, Plan of Action, atau renja, rencana kerja, biasanya di perusahaan-perusahaan rencana kerja. Kalau di tempatku kerja atau di tempatnya kakak-kakak yang senior di JP itu lebih apa ya sebutannya planning gitulah, planning jangka panjang atau jangka pendek. Itu pendekatannya sesuai dengan rencana awal, nggak boleh diubah gitu. Ya kalau harus begitu ya begitu. Sedangkan iterasinya, metodenya tadi itu dianggap sebagai hasil. Jadi proses pengulangannya itu kalau memang itu berjalan terus-menerus dan tidak ada suatu hal yang sehingga itu jadi berhenti gitu, mandek lah, apa stopping jang jadi itu bisa dikatakan sebuah proses sebagai hasil dari sebuah prosesnya, yaitu untuk mencapai minimal daripada agile ini kan dikebut ya sistemnya. Itu minimal dalam 1 pekan progres. Jadi sambil next ya nggak apa-apa. Jadi umpama ada dari teman-teman yang bagian untuk mendesain, menampilkan sebuah hasil produk di IG-nya JP atau di Instagram-nya kalian kalau ketika mengelola sebuah Instagram. Jadi minimal kalaupun 3 produk itu harus mencapai 2.000 penayangan. Umpama kalau 1 produk saja sudah mencapai 2.000 atau kurang dari hampir mendekati 2.000 penayangan, itu sudah dikatakan efektif. Yang terpenting itu tadi mencapai cakupannya sehingga dapat dikatakan oh ternyata itu efektif gitu. Nah, adapun urgensinya daripada agile tadi itu sendiri, metode agile ini yakni time to market gitu. Waktu atau timing yang pas untuk kita mengetahui sebuah pangsa pasar gitu. Kalau kita berbicara bisnis, aku pribadi juga nggak terlalu pakar-pakar banget, belum banyak terjun langsung untuk sebuah perusahaan besar ya, hanya kecil-kecilan aja paling. Jadi kita memiliki timing dalam 1 minggu, dalam 2 minggu ke depan itu apa aja. Namun daripada planning itu tadi, kita harus bersiap ability to change. Artinya apa? Kita harus punya kemampuan daripada SDM-nya di tim itu sendiri untuk apa? Untuk memahami pasar gitu. Apa aja sih yang perlu kita buat sesegera mungkin. Contoh animator YouTube. Animator YouTube atau animator TikTok sekarang sangat banyak ya. Itu harus pintar-pintar ngelihat pasar. Itu yang hitungannya yang nggak idealis banget ya. Jadi harus pintar memaparkan mendapatkan pasarnya itu seperti apa. Itu juga berlaku untuk semua perusahaan ketika kalian masuk di apapun nanti. Itu juga berlaku untuk mengetahui tren-tren yang ada di masyarakat ketika kita sudah tahu kalau basicnya Kesmas ya, kesehatan masyarakat juga harus tahu. Terus accelerate product delivery and feasibility. Untuk kelayakan, untuk produk pengiriman dan kelayakannya itu sudah pas apa belum sih gitu. Jadi harus ada check to recheck-nya, check and recheck-nya. Terus ada bisnis eksistensi atau juga bisa kita ungkapkan dengan hal lain bisnis lagi, topik
yang harus tetap eksis, yang harus tetap ya topik yang kelihatannya bisa selalu eksis di masyarakat gitu. Kalau di sini bahasanya bisnis eksistensi. Oke, next. Ini dia tadi berapa sih? 4 ya. Next. Iskom 4 apa 5 value. Nah, itu dia. Kelewatan. 4 value dan 12 principles. Ini aku ngambil langsung daripada websitenya, ya materinya dulu yang pernah dikasihkan. Ya ini ngambil langsung daripada Agile Value dan Agile Principles-nya. Agile Manifesto-nya itu ditemukan pada tahun 2001 ya. Di Lodge, salah satu di resort Utah, jadi dari luar negeri lah ini istilahnya itu Agile Value ini. Yang pertama individualist interaction over processes and tools, terus working software over comprehensive document, customer collaboration over contract negotiation. Yang keempat responding to change over following a plan. Jadi seorang individu itu dalam agile ini ya intinya, seorang individu itu harus tahu interaksi pada sebuah proses di setiap prosesnya. Lalu bekerja harus selalu menampilkan sebuah dokumentasi. Jadi ini pentingnya sebuah dokumentasi. Apapun itu penting, apapun itu bentuknya gitu. Misal kita detail-detail dokumentasi itu harus dilampirkan. Detail-detail dari dokumentasi ini nggak hanya foto ya, bisa berupa draft juga, itu bisa dapat dikatakan dokumentasi. Terus customer collaboration, dan harus mengetahui kolaborasi dari luar ataupun juga negosiasinya. Lalu harus selalu respon terhadap apapun itu plan-plannya. Agile itu terletak ada di situ. Responding cepatnya itu loh tadi. Responding cepat dan harus gesit gitu loh dengan keadaan. Terus prinsipnya ini sangat panjang. Ada yang pertama, our highest priority of satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. Terus ada welcome changing recruitment, even late in development agile process harness change for the customer's competitive advantage. Terus ada develop working software flexibility from a couple of weeks. Ini sangat banyak sih, ada 12 prinsip, ada tentang bagaimana prioritas daripada customer sehingga itu menjadi sebuah patokan untuk kelanjutan pengiriman sesuai daripada makna-maknanya. Ada kita juga harus selalu open terhadap perubahan-perubahan daripada programan itu sendiri juga. Lalu next gitu. Lanjutannya ada kalau nggak salah ada 3 itu. Nah itu dia, to couple of man with a preference to the shorter time scale. Lalu ada business people and development must work together. Ada harus bisnis dan juga harus mengatur dan mengelola daripada pekerjaan sehari-hari. Nah ini juga nih prinsipnya daripada Agile itu yang nomor 4 ya. Dari sebuah pekerjaan itu harus selalu dikerjakan. Meskipun kita yang tadi kan ada di itu ya, pekerjaan individu harus dikerjakan, akan tapi pekerjaan bersama dalam sebuah tim. Maka dari itu di JP itu kita punya sebuah tim. Misal satu project itu memang ada penanggung jawab satu, akan tapi kita juga harus punya backupnya yang lain, sehingga program harian itu ya ada namanya program harian harus diselesaikan. Ada membangun project untuk memotivasi individual gitu. Setiap semua individual itu biasanya tugasnya shift ya, atau
manajer atau manajemen. Terus ada harus mengedepankan efisien dan efektivitas daripada sebuah informasi untuk membangun tim, dan juga harus selalu melaksanakan percakapan satu persatu. Ini yang paling sulit sih memang. Jadi sebuah pemimpin atau leader atau chief daripada agile ini sendiri harus apa ya, ini yang memang sering banget ya di startup atau juga seorang pemimpin itu harus pernah lah minimal 1-2 kali dalam sebulan atau dalam sebelum pekan evaluasi itu melakukan percakapan ringan lah kepada bawahan-bawahannya gitu, secara efisien dan efektif. Ada working software, the primary measure of progress, terus agile process promote sustainable development, harus selalu konstan ya, harus selalu stabil daripada pengembangannya. Terus ada continuous attention to technical excellence and good design and change agility, harus selalu melakukan perhatian terhadap dari apa yang dibuat selalu itu harus selalu bagus, akan tapi juga nggak semuanya harus selalu bagus. Yang penting itu ada perubahan daripadanya. Sebenarnya itu ya maksudnya. Terus ada simplicity, the art maximizing the amount of work not done is essential. Lalu ada the best recruitment and design emergent. Terus at regular intervals become more efficient. Nah, ini nomor 12 nih. Nomor 12 harus terdapat interval yang dimana tim itu harus mempunyai bagaimana sih menjadi atau lebih efektif daripada membuat daripada sekedar pencapaian dari sebuah kebiasaan-kebiasaannya. Gitu, yang penting tetap efektivitas daripada agile ini. Itu ya sangat banyak dari 12 tadi. Lalu next. Nah, dalam penggunaannya metode Scrum itu ini yang ini sudah basic Scrum ya. Tadi agile, dari agile itu tadi kita loncat ke basic Scrum. Scrum ini terdapat 7 tahapan ya. Itu panjang juga. Kalau mau kujelaskan itu sangat panjang, nanti mungkin kubacakan aja. Metode Scrum ini sangat bagus ketika untuk membuat software, website, hardware, marketing, dan event planning. Kalau di kita itu lebih ke event planningnya. Terus selalu ada 7 tahapannya ya. 7 tahapannya kubacakan aja. 7 tahapannya itu pertama harus menentukan tim Scrum-nya. Tim Scrum itu kalau di JP lumayan pas karena beranggotakannya 5-9 orang itu sudah cukup, dan dari 5-9 orang itu punya skill masing-masing untuk melaksanakan metode daripada Scrum-nya itu tadi. Metode Scrum kan tadi ya aku ulangin sedikit dari yang di atas. Itu merupakan metode iteratif atau metode pengulangan, sehingga kita harus tahu bagaimana cara menjalankan sebuah proyek gitu tadi. Harus mempunyai tim, terus menentukan waktu sprint. Sprint itu apa? Jadi di Scrum itu waktunya itu benar-benar waktu matang. Kalau katanya harus seminggu, ya udah seminggu gitu. Itu biasanya diterapkan sama perusahaan-perusahaan. Terus tunjuk seseorang untuk Scrum Master. Jadi siapa sih yang paling jago gitu daripada di Scrum itu. Lalu tunjuk juga pemilik product owner-nya. Kalau di sini kita di CPO ya, di Chief Product Organizer. Lalu ada buat product backlog-nya. Backlog itu backlog sebuah daftar atau list, to-do list lah kalau kita istilahnya sehari-hari, to-do list
Tapi backlog ini jangka panjang yang harus diselesaikan dalam itu yang kelima. Lalu ada rencanakan itu tadi belum mulai ya. Rencanakan baru kita mulai sprint. Terus yang ketujuh itu tutup perencanaannya sehingga kita memulai sprint daripada basic Scrum itu tadi. Kurang lebih itu nggak sempat kutuliskan di sini. Lalu next, nah basic Scrum itu sendiri ya, frameworknya itu sebenarnya itu yang paling terpopuler. Susah memang dipelajarin, nggak semua orang. Yang aku lihat di videonya itu pun dari Skill Academy ya, itu pun dia sangat master ternyata di Scrum, di perihal Agile and Scrum, dan yang sangat sedikit orang yang tahu, bahkan orang yang pakar maksudnya. Scrum itu bukan teknik tadi ya, atau bukan metodologi. Ini seperti yang ku omongkan di awal tadi, tapi merupakan sebuah kerangka kerja yang dimana itu dapat menggunakan bermacam proses teknik. Nah, itulah kenapa dari awal aku ngomong sampai sekarang ini itu nggak pernah kita harus pakai tools yang ini, tools A, pokoknya tools A aja, atau tools B aja. Karena sebenarnya Scrum ini sendiri itu sebuah kerangka kerja yang dimana bebas pakai toolsnya apapun gitu loh. Bermacam proses dan teknik di dalamnya, akan tetapi harus digunakan dengan seefisien dan efektif mungkin sesuai dengan target backlog-nya tadi ya. Backlog itu sebuah to-do list atau list apa aja yang harus dicapai. Terus Sinofin framework-nya pada tahun 2007 itu melibatkan sebuah artikel yang nanti bisa dicari, A Leader's Framework of Decision Making. Kita di dunia kerja nanti kelak, decision making itu sangat dibutuhkan dimanapun berada. Terus dalam artikelnya itu memberikan sebuah 4 jenis permasalahan. Ada simple, complicated, complex, and chaos gitu. Simple ya kita bisa di ini aja ya, di bawahnya itu udah ada penjelasannya. Simple berarti ya kita bisa menyederhanakan permasalahannya itu. Complicated cukup rumit, kompleks itu sangat bisa next, di bawahnya ada penjelasannya. Nah, ini dia. Simple, complicated, complex, dan chaos. Nah, sebab akibatnya yang sudah cukup jelas, jadi nggak perlu kita cari, pasti udah tahu polanya yang sudah sering terjadi. Jadi ini tadi basic daripada bagaimana kita mencari sebuah atau memecahkan sebuah masalah dia. Terus manajemen berbasis fakta. Jadi ada pola manajemennya itu kelihatan gitu. Terus kalau complicated membutuhkan analisis dari expert. Contoh pengelolaan data, kalau kita di JP, baik itu di CPO atau di departemen lainnya, itu kita perlu analisis pengelolaan data. Kemarin sudah dipelajarin ya lewat kata. Terus lebih banyak hal lagi yang dapat diprediksi. Ternyata program atau akar masalahnya nggak hanya satu itu, ternyata ada yang lainnya juga gitu. Lalu manajemennya berbasis fakta sama. Terus kompleks, ini lebih lengkap, complicated tapi complicatednya banyak gitu. Ternyata akar cabangnya itu di setiap akarnya itu banyak permasalahan juga. Ternyata ini dalam artian emergent answer. Artinya apa? Harus diselesaikan segera mungkin, yang dimana itu cukup banyak ya, lebih banyak hal yang tidak dapat diprediksi. Artinya kita nggak bisa tahu daripada sekedar melihat aja gitu. Selain daripada analisis, kita juga harus ngelihat daripada apa aja sih yang harus ditemukan daripada permasalahannya itu. Terus many competing ideas, itu caranya. Kalau udah chaos, itu sebab akibatnya sulit sekali diketahui, namun tetap bisa dicari karena
itu merupakan kasus yang berat ya kalau mungkin di sebuah kasus-kasus yang dipecahkan oleh seorang detektif gitu mungkin. Terus terjadi banyak pergolakan yang membutuhkan keputusan dari banyak orang. Tapi keputusannya tetap satu. Terus tidak mempunyai cukup waktu untuk mengikuti prosedur business and usual. Tuh, kurang lebih cukup. Lalu next bawahnya basic Scrum. Inilah ya yang basic-basic ini nih yang perlu dicatat aja. Yang daripada yang tadi yang di atas-atas. Intinya transparansi. Scrum itu punya 3 pilar. Transparansi, inspeksi, adaptasi. Jadi setiap pekerjaan, umpama aku nih, misal Kak Hanifah, Yuda tolong dong, kemarin produknya yang itu hasilnya apa aja ya, sehingga kita bisa, oh enggak, contoh simpel gini, Yuda tolong dong kirim review daripada produk yang kemarin misal. Gimana, untuk apa? Untuk melihat engagement-nya yang dibuat apakah sudah sesuai gitu. Jadi satu sama lain harus mengetahui yang Scrum ini. Terus inspeksi, bersikap kritis terhadap kerjaan yang dilakukan. Kita nggak mandang bulu, misal ke atas sekalipun, atau dalam artian shiftku atau shiftnya orang lain, kita berhak gitu untuk bersikap kritis karena itu menyangkut pada sebuah daripada prosesnya tadi ya. Dari sprint yang dilakukan itu sangat berpengaruh. Terus adaptasi, mampu bereksperimen dengan peluang-peluang yang ada. Yang ini yang poin di atas tadi itu ability to changing tadi ya. Yang kita mampu membuat sebuah keputusan dengan berbagai peluang. Dan itu nggak boleh takut gitu. Kayak mungkin kalau di himpunan mahasiswa juga, aku juga dulu sering banget kayak gitu tuh. Meskipun kata-kating jangan gitu, tapi tetap dilakuin. Ternyata hasilnya ya bagus-bagus aja. Selama itu hasilnya nggak melenceng dari yang mereka harapkan, bahkan mungkin melebihi, ya berarti bagus. Nggak mesti kita harus mengikuti rule atau tools yang itu aja terus. Contoh mungkin yang sekarang lagi marak, gimana sih ngospek mahasiswa gitu, apakah harus dengan caranya itu aja gitu. Itu beberapa bisa diterapkan. Terus 5 value-nya courage, fokus, komitmen, solid, dan openness. Memiliki keberanian untuk mengatasi masalah, tadi sudah dikasih tahu bagaimana akar masalahnya. Terus fokus, Scrum tim harus fokus untuk sprint goals. 1 minggu ya udah itu dikebut. Jadi pekerjaan yang lainnya kita nggak melihat dulu, atau misal ada rapat di luar nih, iya boleh itu rapat di luar, akan tapi pekerjaan yang utama juga harus pada hari itu daily list-nya harus dikerjain. Terus komitmen untuk mendapatkan kesuksesan bersama, harus punya komitmen secara bersama-sama. Lalu solid, tim yang kompak dan harus menghargai satu sama lain, nggak boleh menghujat, nggak boleh gunjing-gunjing satu sama lain, karena itu menjadi toksik kalau bahasanya kita sekarang. Terus openness, terbuka satu sama lain, atau transparansi. Oke, itu 3 pilar dan 5 values basic Scrum-nya. Terus ada satu lagi poin, being agile versus doing agile. Kenapa balik lagi ke being agile? Ke agile? Aku kesini lagi karena ini yang mungkin jadi fokus kita. Agile itu lebih ke peduli pola perilaku atau pola pikir. Kalau being agile maksudnya, being agile menjadi agile itu kita peduli, pola pikirnya kita harus begini nih, harus A, harus B gitu. Pemikiran yang diperlukan itu berhasil gitu loh. Ketimbang tools, praktik, prosesnya, dan menerapkan 4 values tadi. Terus karakteristik being agile itu mengedepankan why, kenapa sih
kita harus lincah dan bagaimana caranya. Terus kalau doing agile, melakukan agile itu yang fokus pada praktik kerjanya aja gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan, dan ini mengutamakan hasil, dan biasanya hasilnya singkat gitu. Ini bisa dibedakan gitu. Kalau being agile, kita seutuhnya sebuah tim kerja itu ya udah semuanya berperilaku dan atau bersikap atau bekerja sebagaimana seperti agile. Kalau doing agile ya udah hanya melakukannya aja. Beda. Doing agile hanya sekilas biasanya. Gimana sih kita berperilaku atau penerapannya atau best practice-nya atau cara cepatnya aja lah gimana gitu. Kalau yang being agile lebih ke kalau dia bisa proses yang begitu, gue mau dong prosesnya yang kayak gitu gimana caranya. Jadi kan kita lebih memahami memang benar itu best practice, tapi kita mau tahu sih prosesnya gimana dan kita melakukannya nanti ketika saat prakteknya. Gitu. Oke, Niskum cukup panjang ya. Kita ada berapa puluh menit? 40 menit kayaknya. Silahkan kita mau diskusi di apa? Boleh yang diskusi sederhana ataupun juga yang pembahasan yang agak berat, tapi nanti kita jawab atau kita bahas bisanya aja. Thank you Niskum. Itu dulu. Oke, terima kasih Kak Yuda atas pemaparan materinya tentang Agile dan Scrum. Sebenarnya agak asing juga ya Kak kalau dari Niskum sendiri terkait bahasannya. Mungkin langsung Niskum serahin ke teman-teman. Dari teman-teman ada yang mau bertanya tentang Agile dan Scrum ini? Atau mungkin boleh sharing juga kayak ini materinya baru jadi bingung atau gimana, boleh? Boleh. Teman-teman. Materinya baru dan aku juga waktu ngikutin dulu itu ini apaan sih gitu. Kayak videonya harus berulang-ulang sebenarnya. Ada sih sebenarnya materi lengkapnya, nanti mungkin aku share ya. Kalau ini kan materi hanya yang singkat-singkatnya. Yang singkatnya aja begini, apa yang lagi yang lengkapnya ya? Gitu. Pasti teliti banget mempelajarinya. Jadi intinya tuh ini kayak gimana caranya kita menyusun project dengan cara yang cepat, efektif gitu kayak intinya tuh. Dan ya itu tadi kan kataku, tools-nya juga nggak hanya satu tools gitu, banyak tools kan. Kita di kesehatan masyarakat juga kan diajarin tuh mencari akar masalah itu sangat banyak kan caranya. Mungkin waktu mau di itunya beda-beda ya, ada yang PBL, ada yang PKL, dulu kita sudah pernah diajarin itu sangat banyak. Nah mungkin kurang lebih kita menerapkan yang mana tuh, boleh mau metode yang in-depth misal ya, metode yang in-depth wawancara mendalam, atau ya udah FGD aja gitu, fokus group discussion. Mungkin yang itu yang lebih kita dapat, tergantung hasil dan capaiannya kita mau pakai yang di mana. Biasanya kalau dosen-dosen, kalau penelitian biasanya pakai in-depth ya, pakai wawancara mendalam, itu kurang lebih gitu. Oke. Yang lainnya gimana nih? Nabila, mana Nabila? Atau gimana? Bunga, terus sama siapa lagi nih yang hadir? Putu sama Gina. Nanti yang nggak hadir, Gina ada ya Gina tuh. Yang nggak hadir wajib dikasih recordnya gitu. Ini kemana ya? Oh iya bener di YouTube. Ya ampun. Mungkin boleh Kak sharing terkait pertama kali Kakak berkecimpung di Agile sama Scrum ini, kayak ngurusin project seperti apa gitu, boleh di-sharingin Kak ke kita. Oh ya, mungkin ke situ aja dulu ya. Oke. Kalau waktu itu sih lebih ke mengurus
kita menerapkan agile itu pertama-tama aku dulu itu ditanyain sama Kak Friska, Yud gimana hasilnya katanya. Waduh kataku, Kak banyak banget sih Kak kataku. Hasilnya luar biasa gitu. Ya udah apa aja deh yang sekiranya bisa di-share gitu ke teman-teman. Nah, pertama-tama waktu itu aku sharing juga nih kayak gini, tapi lebih ke bentuk pelaporan ke teman-teman JP waktu itu. Dan ternyata hasilnya setelah aku sharing itu banyak yang nyadarin, oh ternyata ya kita itu selama ini sedikit-sedikit pakai agile gitu katanya. Di JP itu udah lumayan pakai agile, akan tetapi mungkin hanya kurang di keperhitungan bisnis gitu, sama ke tadi itu kalau di JP itu sering sih aku juga usul ke Mbak Ati atau ke Kak Friska, apakah kita itu harus ya udahlah tentang topiknya Kesmas aja terus gitu ya. Ternyata enggak juga sih, terutama waktu itu karena ini berhubungannya ke produk ya. Sama kalau produk kan di JP itu sudah lumayan mutlak, ya udah kita video belajar berbagai macam apa namanya itu modul, lalu juga ada berbagai macam pelatihan-pelatihan, seminar, dan juga ada kelas online. Kelas online-nya sangat banyak tuh. Hanya saja tinggal diubah-ubah. Ada workshop gitu. Workshop yang sekarang kita lagi fokusin. Dulu juga ada sharing section, ada banyak sih dulu itu event-event gratis. Dan salah satu perubahannya mungkin kita lebih ke mengadakan workshop. Itu yang ternyata itu benefitnya lumayan banyak karena pelaksanaannya 3 hari, dan melihat dari data yang lebih mengerti data ATA ya, dan melihat itu memang bisa, akan tetapi apakah kita tetap bisa dapat pangsa yang banyak gitu. Daripada agile tadi itu bisa digunakan ketika dalam saat genting juga. Maksudnya dalam artian saat genting itu kita bisa melakukan, akan tetapi kita nggak melepaskan yang lama gitu loh. Nggak melepaskan metode yang lama. Metode yang lama, misal metode apa ya? Metode kebut 1 minggu gitu. Ya udah kebut 1 minggu itu yang mungkin agak jauh daripada harapannya Agile, ya udah tinggal di compare aja bagaimana hasilnya, nanti tinggal dilihat. Sama lebih kepake juga karena Agile ini kita sebenarnya ya harusnya diketahuin sama juga yang ngelola websitenya JP gitu. Tapi aku kurang paham juga di website itu apa aja yang dikelola, sangat banyak. Tapi kalau tentang produknya ya kita kedepannya itu memang targetnya 2, ya ini modul sama video belajar itu digencarkan. Sama kan sudah ada STR ya, kemungkinan besar kan nanti ada UKOM. Nah, kita akan juga menggencarkan soal-soal kayak gitu. Akan tapi ya perlu dapat kepastian dulu, jadinya belum di launching gitu, belum diterbitkan. Nah, kurang lebih gitu sih ya. Selebihnya lagi itu ada di tahapan ngedesain gitu, atau buat poster lagi. Buat tampilan-tampilan yang ada di IG, yang ada di, makanya tadi di JP itu sudah sangat sering, apalagi di TikTok ya, teman-teman harusnya sudah ngelihat TikToknya JP. Itu tahun lalu itu kita sangat banyak yang mungkin reviewernya sampai puluhan ribu. Kan itu lumayan banyak bisa bilang. Dengan melihat bagaimana tren-tren yang dikerjakan mungkin nggak lama-lama dan juga nggak terlalu ribet-ribet banget. Yang penting nggak merubah daripada value-nya tadi. Itu kurang lebih yang sejauh ini kalau di JP. Kalau di dunia lainnya
karena aku belajar Agile dan Scrum sudah nggak ikut organisasi apa-apa, jadi nggak pernah diterapkan juga sih gitu. Kalau di Hima atau di SMKMI atau yang lain. Gitu, Niskum. Oke, berarti sebenarnya kalau untuk metode nggak harus terpaku banget ya Kak. Yang penting tuh hasil akhirnya tuh bagus gitu ya. Hasil akhirnya kita dapat dan kita memiliki landasan yang tetap ya nggak berubah apa namanya itu daripada tujuan awal gitu. Jadi aku harus tetap sesuai rencana ya, kecuali ada hal emergensi itu lagi lari ke masalah-masalah tadi itu yang sangat banyak. Oke gitu. Boleh dong tanggapannya ini kalau ada dari yang Boleh lainnya. nih mungkin dari Bunga, Gina, Putu, atau Nabilah, ada tanggapan kah? Atau ada hal-hal yang mau ditanyain? Soalnya ini baru banget ya. Mungkin di mahasiswa atau di sharing aja sedikit nggak apa-apa. Mumpung masih ada waktunya kayaknya. 1 jam kan ya? Iya Kak. Yep. Boleh nih dari Gina, Putu, Nabilah ada tanggapan teman-teman? Kalau ada yang mau di-sharingin atau mungkin masih bingung sama materinya atau gimana? Aku nggak dengar sama sekali dari tadi sih suaranya. Atau mungkin lagi di luar kali ya. Bisa jadi juga. Bunga di mana? Halo Bunga, masuk suaranya? Oh hadir. Boleh nih kasih apa nih? Oh hadir. ini di chat dari Nabila. Gimana Nabila dari aku cukup Niskum, jadi tahu teorinya. Soalnya selama ini ngejalanin aja. Makasih juga Kak Yuda, tapi mungkin ya sih masih bingung materinya, jadi nanti cari-cari dan baca-baca lagi. Iya benar. Ini masih bingung ya. Sebenarnya aku juga sebenarnya masih bingung sih kayak apa sih ini gitu. Gak apa-apa orang. Makanya tadi aku tekankan kan, ada beberapa slide kan yang benar-benar aku tekankan kan. Udah yang ini aja yang benar-benar diseriusin kataku kan. Makanya aku tadi bilang kayak gitu. Terus ada di slide akhir tadi itu yang 3 pilar sama value, transparansi, inspeksi, adaptasi. Itu sebenarnya sangat umum ya kita dapatkan, tapi kan penerapannya belum tentu. Ya. Iya betul. Bener gak? Penerapannya belum tentu. Mungkin kita bisa, akan tetapi coba deh aku tanya Niskum sekarang di organisasi jadi apa? Ada nggak? Jadi ketuanya Kak. Ketua apa nih? Hima. Pers. Nah, pers ya. Pers dong. Berarti aku juga pers sebenarnya. Tapi di ini namanya jurnalis di tempatku. Ya, itu sama kan ya. Tapi aku ngelola di klub di sekolah gitu. Bukan jadi anggota. Tapi jadi pembina. Oh, kayaknya bisa sharing nih sama Kak Yuda ya Kak. Iya, boleh. Iya, contohnya apa? Gimana tuh? Kalau di situ kan Niskum punya bidang-bidang ya. Contohnya mungkin bidang copywriting sama bidang editing gitu kan ada kan ya? Ada Kak. Nah, itu kan berarti Niskum kan ngelit mereka dan juga mereka sering cerita nggak tuh tentang kendala-kendala itu tadi bagian daripada transparansi. Itu contoh kecilnya sebenarnya. Nah,
Makanya tadi aku bilang Scrum namanya sangat asing, tapi sudah sangat ada di dunia kita. Gitu. Simpelnya. Itu tadi ada di room chat. Apa tuh tadi? Bunga tah. Oh, ini kata Bunga. Aku pikir tadi pas lihat judulnya itu kayak HTML, JavaScript, dan lain-lain. Ternyata kayak teori yang dijalankan dalam kelompok gitu. Iya, bener sama aku juga tadi mikirnya gitu. Iya kan? Kalau kita mikirnya ke sana, ke apa namanya? Ke tentang HTML. Tadi kan aku juga di awal kan bilang website ya kataku tentang ini sebenarnya bisa mengarah ke website. Habis itu apa namanya, apalagi tadi aku bilang website atau software gitu ya tadi tentang basic Scrum-nya bukan Agile-nya. Tetapi yang enggak ya tentang kelompok, bagaimana menjalankan atau memerankan sebuah role tadi. Gitu Bunga. Ternyata bukan ya, bukan. Kalau HTML yang dimaksud sama Bunga tadi atau tentang website itu objeknya, ya paham ya? Itu objeknya, gitu. Objek yang mau dilakuin gitu loh. Kan banyak ya, nggak hanya itu aja, kita bisa tentang marketingnya, tentang planningnya, tentang apapun itu. Itu objeknya itu salah satunya. Oke, dari aku begitu dulu sih. Kalau mungkin dari Putu apa dari Gina sudah tidak ada, boleh ditutup atau bagaimana? Oke. Mungkin kalau dari Putu Gina boleh kasih reaction kalau misalnya udah cukup, atau berkendala juga kasih reaction. Kita tunggu beberapa detik dulu. Berapa detik dong? 2, 1. Kayaknya belum ada tanggapan ya dari Putu sama Gina. Mungkin kayak belakangan nih Kak nanyanya mau langsung eksklusif gitu, nanya ke Kak Yuda gitu ya Kak. Aduh. Japre dong datar kalau japre. Ini Gina, ada dari Gina. Aku juga cukup Kak, lagi hujan iya. jadi gangguan jaringan. Oh, biasanya Gina rame soalnya, makanya tadi aku panggil dia. Gina dicariin ya. Dirindukan sama Kak Yuda nih. Aduh, enggak. Kalau rindu jangan. Cukup ibunya aja yang rindu. Aduh. Oke. Ya Kak, diam dulu kan lagi Oke, never mind. Dan kesempatan aja. Oke, thank you Gina. Oke, mungkin kayaknya dari teman-teman juga udah cukup ya Kak. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke Kak Yuda untuk kita. Closing statement ya. Ya, betul. Closing statement dariku, mau di dunia apapun nanti masuk bekerja ataupun itu organisasi, intinya itu saling komunikasi, saling menghargai, dan juga kita nggak toksik ke orang, ataupun itu kita ya itu tadi menghargai bagaimanapun react mereka, respon mereka ke kita, itu pasti akan berpengaruh untuk kitanya nanti. Terserah kita mau dibicarakan apa aja ke orang, yang penting kita sudah melakukan sesuai role kita. Itu dia agile. Nah, ya kan, masuk kan? Dan selebihnya kita ya udah mau gimana pun react mereka, yang penting kita sudah melakukan dengan role kita. Toh juga yang tahu dan yang lebih tahu pekerjaan dan bagaimana visi kita itu diri kita sendiri. Orang lain hanya cukup mengkritik, itu boleh sangat menjadi masukan, akan tetapi nggak semua hal mereka tahu. Itu dia tadi agile. Dan
dalam dunia kerja, dalam dunia kelompok, kita harus memiliki partner. Kalau nggak punya partner, ya bakal repot. Makanya tadi aku bilang sempat di awal banget, sesulit apapun pekerjaannya atau semudah apapun, kalau bisa kita ada teman backup gitu, supaya nanti nggak jadi beban untuk sebuah organisasi atau kerjaan itu. Tapi nggak yang toksik ya. Itu juga kuncinya. Oke, cukup dariku. Semoga sharing kita ini juga sebagai pengingat pertama untuk diriku sendiri dan juga untuk teman-teman intern yang ada di sini dan juga untuk hadirin yang mungkin melihat lewat YouTube ya. Insya Allah ada yang melihat nanti, bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya yang diberikan oleh Jaga Preventif. Semoga kelak ini menjadi ilmu, manfaat, barokah untuk semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Mungkin sebelum kita tutup, benar-benar ditutup, mungkin kita adopsi dulu ya Kak buat mendokumentasikan kegiatan hari ini. Mungkin dari Gina Bunga Putu Nabila, kalau misalnya tidak berhalangan atau tidak kendala, boleh on cam sebentar. Kita adopsi aja. Oh, dari Gina. Oke. Nah. Oh, sinyalnya putus-putus.